by the way Ikat udah berapa tahun? Tahun ini tahun ke-11. Gila kan, gak kerasa loh ya, kayaknya baru aja kemarin Didit meluncurkan Ikat Indonesia, sekarang udah 11 tahun. 11 tahun. Wow. Ini juga menarik nih, kalau saya lihat dari Didit nih yang perlu dijadikan inspirasi buat banyak orang, tidak pernah berhenti berinovasi. Banyak orang tuh dia udah seneng, dia tumbuh dulu, kurvanya turun, baru mulai, Mas Yoris, ngobrol-ngobrol dong, kira-kira bikin apa lagi ya? Buat naikin lagi. Dan itu memang kalau di sekolah bisnis ternyata ada kurvanya gitu kan. Nah kalau gue ngeliatnya Didit gitu kan naik, peak belum sempat turun nih, tau-tau Didit bikin lagi. Belum sempat turun, tau-tau Didit udah bikin sesuatu lagi. Itu apa ya? Apa yang membuat Didit kepikiran kayak gitu? Biasanya justru invitation untuk apa ya, memunculkan sesuatu yang baru tuh justru juga dari pihak luar yang ngajak collab gitu. Jadi mungkin karena melihat fleksibel si brandnya, jadi bisa kerjasama dengan berbagai macam departemen. Tiba-tiba dengan brand kopi, tiba-tiba besoknya dengan brand tokoh kartun gitu dan lain-lain. Dan kalau aku sih melihatnya adalah mungkin karena kita itu di tim di kantor adalah bikin apa lagi ya, selalu begitu gitu nanyanya. Yuk bikin apa lagi yuk bikin yang ini gitu. Jadi kita selalu menciptakan suasana yang seru di kantor sehingga nanti ide-idenya tuh justru timbul dari tim di kantor gitu. Mas bikin ini dong, misalnya sekarang ini kan ulang tahun ke-11 nih Mas, Ikat Indonesia. Kita memanfaatkan sisa-sisa kain perca yang pernah dibuat dari awal Ikat sampai sekarang, itu kita bikin jadi bucket hat. Bentar lagi akan launching. Terus ada dibikin juga sebagai kaos gitu. Jadi seperti rangkaian perjalanan yang kemudian jadi produk. Nah, ide-ide seperti ini biasanya justru kita munculkan itu justru dari tim-tim di kantor gitu. Jadi memang kuncinya Kuncinya adalah jangan berhenti berkarya sih. Maksudnya jangan membatasi diri, karena sebenarnya emang diri kita tuh nggak ada batasnya untuk berkreativitas. Tapi kuncinya adalah berikan diri waktu rehat sehingga kita punya ide untuk membuat sesuatu yang baru dan fresh gitu. Gue setuju banget, tapi sekarang gini, banyak juga inspi-goers yang dia banyak banget peluang Didit. Gimana milihnya? Pasti kan Didit nggak usah mention brand ya, tapi maksudnya ada nggak yang ngajak collab, sebenarnya keren banget. Bahkan kalau gue tuh dulu sebutnya kayak, wah ini sebenarnya brand dream-nya gue, tapi kalau di buku gue bilangnya dare to say no, karena kan tadi ya, maksudnya Didit juga harus ngejaga nih positioning-nya kan, ya istilahnya semua dikerjain. Nah ini kan juga banyak nih yang dengerin tuh, dia lagi dalam posisi bagus, lagi posisi peak, dia udah belum turun, dia udah hajar lagi yang lain. Tapi sebenarnya semakin kayak gini kan yang mau kerjasama makin banyak. Nah bagaimana memilih sehingga kita bisa 11 tahun? Pertama adalah kalau mau collab adalah lihat partner collab kita punya visi yang sama nggak sih dengan kita gitu. Kemudian kolaborasinya visinya apa. Habis itu kemudian kita pelajari atau riset dulu kira-kira kalau kerjasama dengan si A atau si B ini efeknya seperti apa. Dan audiensnya kira-kira sama nggak ya dengan apa yang ingin kita capai gitu. Banyak juga waktu itu ditawarin, bahkan kalau ngelihat angkanya sih juga tergiur banget Mas gitu. Tapi kemudian ini istilahnya mungkin analoginya kayak nitipin anak sekolah gitu ya. Gitu. Jadi harus di sekolah mungkin yang istilahnya apa ya, ada satu misalnya nawarin beasiswa. Tapi kalau masuk ke sana tuh akan jadi sama dengan yang lain gitu. Nah akhirnya dipilihlah satu yang mungkin secara finansialnya nggak terlalu sama dengan yang satu, tapi kita bisa membangun bersama loh gitu. Kayak gitu kali ya. Jadi memang untuk memilih partner untuk kolaborasi itu, kita tidak bisa hanya melihat dari angka aja, tetapi kita lihat visinya, kemudian brandingnya sama nggak sih dengan brandingan kita gitu. Jangan sampai semua investment yang udah kita keluarkan nih selama hampir 11 tahun ini kemudian rusak karena misalnya kerjasama dengan satu brand partner yang nggak sesuai dengan kita, sampai misalnya orang ini sih lo ngejar duitnya kayak gitu. Kolaborasi Didit kan cakep-cakep semua, tapi kalau boleh tahu 3 kolaborasi yang Didit paling paling berkesan lah untuk
menjadi inspirasi buat kita bagaimana kolaborasi itu harusnya terjadi? Yang pertama itu adalah ketika diajak kolaborasi sama Tumi waktu itu untuk mendesain tote bag dan kemudian akhirnya dipakai sebagai salah satu merchandise di Grammy Awards tahun 2016. Nah, itu happy banget karena bisa memperkenalkan motif Indonesia ke dunia internasional. Nah, terus yang kedua adalah Tapi sorry gue potong, itu gimana bisa dapat Tuminya? dihubungin Bener dari yang mereka. hubungin doang atau Mereka yang hubungin. ya jadi memang tadi ya scream without raising your voice, berteriak dengan karya-karya, ya orang yang Ada yang menyambut. ada yang menyambut ya. Siap. Nomor 2, Nomor 2 mungkin kalau boleh dibilang adalah kerjasama dengan Starbucks saat itu. Karena ini disebutin yang awal-awal. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang percaya saat itu ya untuk kerjasama gitu. Terus gue punya di rumah. ada ya, makasih. Jadi waktu itu dibikin dan ludes hanya dalam Benar. hitungan mungkin dalam 1 bulan udah habis gitu. Ada tote bag, ada mugnya dan segala macam gitu. Dan ya. kalau Ada gue nyetok karena soal gue keluar negeri kan, buat ngasih orang itu kan unik ya. benar. Indonesia banget tapi brandnya Starbucks gitu kan. Jadi Benar. hari di sana ada beli 2, di sana ada beli 1 karena kan emang susah kan nyarinya kan Iya. kayak habis-habis mulu gitu ya. Bener, itu terus mungkin yang ketiga adalah kerjasama waktu itu dengan Bank BCA ya untuk bikin seragam mereka gitu. Jadi waktu itu kan ada di pitching nih, ada berapa desainer yang terpilih waktu itu kita gitu. Padahal justru lead time-nya tuh masa persiapannya justru paling lama, kurang lebih 1 tahun karena kita harus mengerjakan si tenunnya itu gitu. Tapi seneng banget, kenapa? Karena waktu itu dipercaya dan kita bisa menghasilkan tenun ikat so far sih yang terpanjang yang pernah diproduksi yaitu 45.000 meter tenun. Dan di situ kita mengajak 3.000 lebih, 2.500 hingga 3.000 anak muda untuk membantu mempersiapkan proses penenunannya gitu. Jadi kalau dilihat sih ini jadi satu milestone ya buat kita gitu karena memang visinya adalah mengajak yang lain untuk maju bersama. Jadi kalau misalnya kita dapat rezeki nggak cuma buat sendiri tapi kita bagi-bagi ke yang lain gitu. Jadi waktu itu dan sampai sekarang kan masih repeat terus per tahunnya karena kan mereka nambah orang atau ganti baru dan segala macam kayak gitu.